Baik, izin Pak Andang kita mulai. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fania Dwi Zuhra yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta serial diskusi keempat, Filsafat Keadilan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, yang diselenggarakan oleh Meta Juridika Fakultas Hukum Universitas Mataram dan didukung oleh The Asia Foundation. Para peserta yang berbahagia, serial diskusi sebelumnya sudah membahas mengenai teori keadilan utilitarianisme, dan pada serial diskusi kali ini kita akan membahas mengenai teori keadilan liberal dari John Rawls. Baik, sebelum memasuki pada pemaparan materi, akan ada sambutan dari Pak Sidarta, anggota dari Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia yang sekaligus sebagai dosen di Universitas Binus, Prodi Hukum. Kepada Pak Sidarta, kami silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan suara saya cukup didengar ya. Terima kasih Mbak Fania, Cak Widodo. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi pemberi kata sambutan. Gitu. Topik kita pada malam ini tentang teori keadilan liberal, John Rawls. Ya. Kita tahu bahwa John Rawls ini adalah seorang filsuf politik. Saya kira terakhir dia dicatat sebagai guru besar dari Universitas Harvard. Dan buku yang terkenal yaitu Theory of Justice itu adalah masterpiece dia yang dia tulis tahun 1971. Nah, kebetulan narasumber kita ini, Romo Andang Elbinawan ini adalah seorang yang sering mengutip John Rawls. Saya baca tulisan-tulisan beliau beberapa kali tentang keadilan. Misalnya tahun 2004 itu beliau pernah menulis tentang hukum di pasar, hukum di pusat pasar. Hukum di pusar pasar ya. Keadilan sosial yang memudar kira-kira gitu. Nah, Romo Andang ini mengutip John Rawls ini. Ya. Nah, pada tahun 2012 saya ingat betul Romo Andang juga pernah kita undang. Saya waktu itu masih di Epistema untuk menulis tentang keadilan ekologis. Masih ingat ya Romo ya? Nah, pikiran John Rawls itu juga dijadikan rujukan beliau. Jadi saya kira tidak salah juga kita memilih Romo Andang untuk menjadi narasumber kita untuk bicara tentang John Rawls ini. Nah, John Rawls ini sendiri kan sudah tokoh yang sudah wafat tahun 2002 ya. Jadi kita anggap ini figur yang hidup dalam zaman kita sebetulnya. Nah, kita berharap John Rawls ini tentunya bisa memotret lebih persis gitu tentang kondisi kekinian kita yang pada akhir-akhir ini memang aroma politik itu cukup kuat ya mewarnai diskursus filsafat hukum gitu. Nah, inti saya kira keributan dan keruwetan diskursus keadilan itu kan ada pada aspek substansi keadilan itu. Ya. Saya kira John Rawls ini kalau kita lihat dia mencoba mencari jalan yang sedikit memutar ketika menjelaskan mengenai teori keadilannya. Dengan tidak masuk langsung ke aspek substansi. Jadi John Rawls ini kalau kita lihat teorinya lebih memilih melalui pendekatan prosedural, ya, yang kemudian kita kenal dengan justice as fairness itu. Nah, saya ingat ketika saya membaca tulisan Romo Andang ini, Romo Andang mengatakan bahwa tak kala John Rawls berbicara tentang posisi asali atau original position, maka untuk kita bangsa Indonesia, posisi asali ini secara ideologis adalah Pancasila dan secara konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diamandemen ya beberapa kali. Nah, saya kira ini statement menarik untuk mungkin dapat kita perbincangkan nanti dalam kaitan dengan presentasi beliau sebentar lagi. Hal yang menarik ini karena kita ingin tahu titik kompromi terkait posisi asali ini, ya. Yang kita tahu ternyata diarahkan
kepada pendekatan legalistis oleh Romo Andang ya, dengan mengatakan ini harusnya secara ideologis Pancasila, secara konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Saya kira statement beliau ini cukup menggoda nanti. Mudah-mudahan saya nggak tahu muncul nggak dalam presentasi beliau. Karena tafsir tentang substansi Pancasila ini, apalagi pasal-pasalnya dalam konstitusi itu kan sendiri masih diselubungi oleh kepentingan diri dan kepentingan kelompok kalau di Indonesia ini saya kira. Padahal John Rawls mengatakan perlu ada selubung ketidaktahuan, ya, veil of ignorance. Ini sebagai syarat untuk dapat mencapai posisi yang asali tadi. Nah, pertanyaan inilah yang saya kira perlu kita nanti renungkan. Salah satu ya pertanyaan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pertanyaan provokatif gitu ya. Apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini menjadi syarat yang cukup, sufficient condition bagi posisi asali tersebut? Atau hanya merupakan syarat yang perlu gitu ya, necessary condition saja. Lalu apa kaitannya antara pemikiran John Rawls tentang keadilan ini yang sebagaimana diusung oleh liberal tarianisme ya? Benarkah posisi-posisi proposisi dari posisi liberal, teori liberal ini sebenarnya merupakan jawaban yang pas untuk menjawab kondisi ketidakadilan ya di Indonesia ini? Saya kira itu. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, saya kira kita perlu memberi apresiasi kepada Romo Andang atas kehadiran beliau di sesi presentasi kita yang keempat ini. Terima kasih Romo Andang, dan terima kasih kembali. Ya, kepada Cak Widodo juga terima kasih sudah menggagas acara ini, dan kepada teman-teman sekalian, saya kira tidak ada kata-kata yang lebih baik kecuali selamat menyimak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Pak Siddhartha. Selanjutnya teman-teman peserta sekalian, kita akan masuk pada pemaparan materi dari Bapak Dr. Aandang Listia Binawan. Beliau kelahiran Yogyakarta 17 Mei 1963. Pendidikan atau keahliannya pada tahun 2002, beliau S3 Hubungan Agama Negara Hukum, Gereja dari Katolike University Leuven. Kemudian pada tahun 1999, S2 Etika Terapan dari Katolike University Leuven. Kemudian pada tahun 1996, S2 Lisentiat Hukum Gereja dari The Catholic University of America, Washington DC. Kemudian pada tahun 1993, S1 Teologi dan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dan pada tahun 1989, S1 Filsafat dari STV Driakara, Jakarta. Kemudian aktivitas sekarang yang beliau lakukan adalah seorang pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, Jakarta. Kemudian sebagai anggota dan Climate Reality Project Indonesia. Kemudian sebagai anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Kemudian sebagai anggota Majelis Tribunal atau Pengadilan Gereja KUSPAN Jakarta, kemudian sebagai pegiat kepedulian lingkungan, hidup dan perubahan iklim. Wow, beliau ini orang hebat dan sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Pak Andang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, perlu kita ketahui bersama para peserta bahwa pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang teori keadilan liberal dari John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal dengan pada abad ke-20 dalam bidang filsafat politiknya. Langsung saja pemaparan lebih jelas lagi mengenai teori keadilan liberal ini. Langsung saja kita persilakan kepada pemateri hebat kita, Bapak Dr. Andang Listia Binawan. Kepadanya kami silakan. Baik teman-teman, selamat sore. Merdeka, salam Pancasila katanya. Karena memang saya mau kita menjunjung tinggi keindonesiaan ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk undangan yang sangat terhormat ini dari teman-teman untuk sedikit sharing tentang pemahaman saya tentang keadilan sebagai fairness dari John Rawls. Mengapa tadi saya katakan pemahaman saya? Karena ya bagaimanapun setiap orang mempunyai penafsirannya sendiri, tapi saya juga akan sedikit memberikan latar belakang dalam konteks pergumulan tentang apa itu keadilan. Sebelum nanti sampai kepada apa yang menjadi fokus dari perbincangan kita pada sore hari ini, saya ingin mengajak atau diskusi sejenak tentang
Apa sih keadilan itu? Karena memang sebenarnya ketika kita berbicara tentang filsafat hukum, perbincangan tentang keadilan itu sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah hal yang memang berbeda, entitas yang berbeda antara hukum dan keadilan, tetapi ternyata juga banyak yang melihat bahwa keadilan adalah sungguh-sungguh jantung dari yang namanya hukum. Nah, sekarang, sebelum kita sekali lagi masuk pada roles, apa sih yang ada di kepala kita masing-masing atau gagasan apa yang ada di dalam benak kita tentang keadilan? Orang, kalau saya tanya, kebanyakan mahasiswa, kalau saya tanya spontan, adil adalah ketika kita mempunyai hak dan kewajiban, gitu kan? Tapi itu sebenarnya sangat khas jawaban-jawaban dari mereka yang dalam arti tertentu mempunyai latar belakang hukum. Nah, sekarang coba perhatikan saja bagaimana hak dan kewajiban ketika dikatakan itu adalah yang memang seimbang harus atau diterima seimbang dan diberikan juga dalam konteks kewajibannya, kita bisa bertanya, hak dan kewajiban itu muncul dari mana? Nah, pertanyaannya adalah, apakah sesuai dengan hukum itu adil? Gitu kan? Apakah sekedar mengikuti hukum itu adil? Itu ada di slide berikut, silakan. Sebelumnya enggak ya? Oh, sorry. Yang saya kirim sudah berbeda dengan apa yang saya buat terakhir. Sorry. Nggak apa-apa. Saya lupa bahwa saya bukan yang share screen. Tapi yang share screen adalah dari panitia, maaf. Nah, kembali. Mengapa gambar ini jangan masuk di sini dulu. Nah, itulah kesulitannya kalau yang menampilkan panitia, sehingga harus terlalu cepat atau terlalu lambat. Nggak apa-apa. Nah, mengapa gambar ini saya suka saya tampilkan? Karena memang ya keadilan itu sebenarnya sesuatu yang dalam arti tertentu sungguh debatable. Perdebatan yang sangat panjang. Sehingga seperti pernah Samadon dengan dalam arti tertentu dengan bagaimana menderia Tuhan, ada yang mengatakan panjang, ada yang mengatakan gemuk, karena ya memegang yang berbeda. Demikian juga keadilan pada dasarnya, karena keadilan itu bagaimanapun akan sangat ditafsirkan berdasarkan pengalaman manusia yang satu dengan yang lain yang kemungkinan mempunyai latar belakang berbeda yang menentukan sudut pandangnya. Maka kalau kita melihat segala macam refleksi para filsuf terkait dengan keadilan, next, kita akan melihat bagaimana, saya tidak akan mengulang apa yang sudah dikatakan oleh para pembicara sebelumnya atau narasumber sebelumnya, tetapi bagaimanapun kita tahu bahwa banyak filsuf berbicara tentang keadilan. Saya hanya menyebut 4 di sini, tapi sebenarnya begitu banyak. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah, bagaimanapun latar belakang, baik pendidikan, baik masyarakat, baik kebudayaannya, baik juga agamanya, baik juga dalam arti tertentu perkembangan pengetahuan, akan membuat yang namanya konsep keadilan itu berkembang begitu pesat. Dan pernik-perniknya makin banyak. Apa yang dikatakan Aristoteles dengan teori keadilan komutatif, keadilan distributif, sekarang bisa berkembang jauh lebih banyak lagi, bukan? Demikian juga apa yang sudah dikembangkan oleh Thomas Aquinas, ternyata berkembang lebih besar lagi. Dan jangan lupa, Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh teologi Kristen. Sehingga dalam arti tertentu, warna Tuhannya, warna teologisnya banyak. Nah, baru kemudian ketika mulai masuk tanda petik zaman sekular, misalnya Thomas Hobbes akan melihat yang berbeda karena dia melihat bagaimana manusia
itu menjadi serigala bagi yang lain. Maka keadilan lalu sesuatu yang dilihat dari sisi negatif sebenarnya. Karena manusia itu dilihat secara negatif. Nah, latar belakang ini mau saya sampaikan supaya kita bisa melihat nanti problematik filosofisnya ada di mana pada poin atau pembicaraan tentang keadilan. Lanjut. Maka mungkin tadi kembali pada pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah keadilan itu atau adil itu sekedar sesuai dengan kesepakatan? Gampangnya begini, yang sering saya pakai adalah contoh kalau ada seorang laki-laki, kebetulan dia juga seorang suami dan bapak dari 2 anak, yang tidak punya pekerjaan karena PHK pada waktu pandemi, gitu kan? Lalu dia melamar pekerjaan kepada seorang yang mempunyai pekerjaan, dan dengan kata lain, dalam keadaan tidak punya pekerjaan itu dia melamar dan majikannya juga yang punya pekerjaan tadi itu sebenarnya juga nggak punya pekerjaan tapi kasihan, lalu dia mengatakan ya sudah bekerja di tempat saya akan memberikan kepada kamu 50.000 sehari. Nah, itu kan sepakat sebenarnya. Dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, 50.000 sehari. Suka sama suka, ya kan? Nah, namanya kesepakatan. Nah, pertanyaannya, kalau buruh dan majikan ini sepakat 50.000 sehari, adilkah hal itu atau adilkah situasi itu? Ada yang mengatakan adil karena sepakat. Tetapi tidak sedikit yang kemudian mengatakan tidak adil. Ada argumentasi, 2 argumentasi yang mengatakan tidak adil. Yang pertama, kan tidak sesuai dengan UMR. Ya, ini yang paralegalis, yang biasa berbicara dengan hukum. Tidak adilnya bukan karena hukum, tapi yang ada yang lebih dalam lagi, bagaimana mungkin adil kalau ternyata dengan 50.000 dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Tapi yang lain mengatakan sebaliknya, lu kan daripada menganggur lebih baik kan 50.000 sehari. Nah, ini menjadi pertanyaan filosofis. Apakah hanya sesuai dengan kesepakatan itu adil? Apakah tidak ada sesuatu yang lebih dalam? Demikian juga, next, ketika tadi saya sudah tanyakan, apakah adil itu hanya sesuai dengan hukum? Maka seperti tadi, apakah UMR itu adil misalnya? Wah, ini juga perdebatan panjang, bukan? Adil karena sudah ditetapkan pemerintah, adil karena sudah diputuskan oleh tripartit, misalnya. Tetapi, seperti yang tadi saya katakan, apakah dengan UMR, gampangnya kalau di Jakarta itu berapa sih sekarang? 4,9 kalau nggak salah. Itu cukup untuk hidup. Tapi catatannya adalah hidup dengan baik, bukan hidup-hidupan. Kalau hanya hidup-hidupan, artinya makan, sandang secukupnya, tidur secukupnya, atau ya rumah seadanya maksudnya, mungkin masih bisa. Tetapi kalau dia masih punya kebutuhan lain, kalau dia mempunyai kewajiban juga menghidupi istri dan anak misalnya, apakah UMR itu adil? Nah, maka akan ada sebuah pertanyaan, lalu adil itu bagaimana? Adil itu apa? Maka next, saya kadang-kadang mencoba merumuskan bahwa adil itu adalah sebuah situasi, ini sebuah tawaran lebih dahulu sebelum saya masuk pada Rawls, karena nanti Rawls justru memberikan tanda petik seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Siddhartha, bagaimana mencapai itu. Tapi keadilan itu bagi saya adalah ada di 3 level. Yang pertama adalah penghargaan akan martabat manusia. Dan ini ada di dalam ranah moral. Tetapi penghargaan itu tidak akan pernah
bisa diwujudkan kalau tidak ada pengakuan secara hukum, secara yuridis, ya kan? Kita menghargai martabat manusia, tetapi kalau orang itu tidak diberi KTP oleh Pak Lurah, ya berarti ketika hidup bermasyarakat, dia penghargaan itu tidak akan banyak berdampak, karena di dalam realitas masyarakat sosiologis membutuhkan pengakuan yuridis, pengakuan legal. Tetapi pengakuan legal juga tidak segala-galanya, masih membutuhkan pada level yang konkret, tindakan nyata, yaitu perlakuan. Tapi lihatlah, ketika tadi saya tawarkan bahwa keadilan itu penghargaan, pengakuan, dan perlakuan yang baik terhadap hidup manusia, maka sebenarnya masih ada satu problem yang sangat besar di sini, yaitu yang baik. Yang baik itu yang seperti apa? Yang baik ini berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Baiknya saya dengan baiknya Pak Sidarta dengan baiknya panitia moderator beda, ya kan? Nah, lanjut. Maka disinilah kembali apa yang saya coba tawarkan dari kacamata saya lebih dahulu, sebelum nanti untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan itulah yang sebenarnya masih terus harus digali, supaya apa yang menjadi tawaran dari Rawls akan lebih dilihat. Nah, dari kacamata yang tadi saya tawarkan, yaitu bagaimana keadilan itu adalah suatu situasi di mana martabat manusia dihargai, diakui secara legal, dan diperlakukan dengan baik, maka disinilah makna keadilan dari apa yang coba saya pikirkan. Lanjut. Keadilan itu sebelum sampai kepada apa yang menjadi pokok, ada beberapa pokok masalah seperti yang tadi saya katakan. Yang baik itu apa sih? Manusia yang baik itu yang seperti apa? Situasi adil untuk bersama-sama itu apa? Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah paling besar. Ketika tadi saya katakan, menghargai martabat manusia bukan pertama-tama hanya sumber martabat itu dari mana atau pendasarannya dari mana, tapi isinya apa. Lanjut. Atau klik-klik saja terus saja ya. Ya. Maka di dalam konteks keadilan ini adalah sebelum kecepatan kan. Sorry. Balik lagi ke yang sebelumnya. Halo. Yes. Nah, oke. Itu dulu. Berhenti di situ dulu. Ketika pertanyaan yang baik, hidup manusia yang baik, itu tentu saja bukan hanya dalam konteks individu sebagai individu, tetapi dalam relasinya dengan orang lain, dan bahkan dalam arti tertentu dengan masyarakat secara umum. Ada sebuah hal yang menentukan keadilan yang berarti kontekstual juga. Lanjut. Nah, teruskan saja. Nah, ketika tadi kita mengatakan bahwa martabat manusia itu harus diakui, maka lalu dilihat isinya apa. Salah satu yang dalam hal ini tentu saja akan terkait dengan yang namanya aliran liberal yang nanti juga dibahas oleh Rawls, adalah hak, kebebasan, dan kesempatan. Ini penting sekali di dalam konteks manusia sebagai individu. Tetapi juga di dalam konteks relasinya dengan orang lain, maka perlu ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam konteks relasional itu, karena keadilan itu bersifat relasional, yaitu hormat, saling dalam konteks saling menghormati, saling menghargai, saling menghormati, dan karena itu bukan hanya mendapatkan hak, tapi juga tanggung jawab atau kewajiban. Tapi ini baru dalam arti tertentu konsep yang masih sangat abstrak. Isinya apa? Nah, nanti itulah jadi masalah. Teruskan.
ketika kemudian orang mau mencari keadilan dengan segala macam abstraksi, konteks, dan juga baik konteks personal maupun konteks sosial, maka di sini ada sebuah hal yang diperlukan. Bagaimana suatu sistem hukum bisa menjembatani, saya katakan menjembatani, supaya segala macam perbedaan-perbedaan konsep itu kemudian dikerangkai dan dicoba ada yang namanya kompromi. Maka di sini yang saya mulai masuk kepada apa yang dikatakan oleh Rawls, bahwa fairness itu penting, partisipasi itu penting di dalam konteks bagaimana menentukan dan membentuk suatu kerangka bersama, kerangka hidup bersama yang diwarnai keadilan. Maka kerangka hidup bersama inilah yang saya sebut sistem hukum. Maka sebenarnya kalau kita lihat, kalau tadi Pak Siddhartha mengatakan bahwa Rawls ini lebih filsuf politik daripada filsuf hukum, ya memang jelas. Itu benar sekali, tepat sekali, untuk membedakan bahwa apa yang dibicarakan Rawls untuk berbicara tentang mendapatkan yang namanya keadilan, itu adalah proses politik, bukan sebuah tafsir atau metodologi menafsirkan hukum. Meskipun bisa saja diterapkan dalam arti tertentu, tetapi lebih-lebih apa yang ditawarkan Rawls adalah bagaimana pihak-pihak yang mau berelasi itu bisa berkompromi. Saya katakan pihak-pihak yang berelasi itu bisa dalam arti tertentu segala macam. Dari kacamata Hobbes adalah orang-orang yang saling bermusuhan, serigala melawan serigala, tapi beberapa filsuf yang lain mengatakan, oh manusia itu baik kok, jadi yang baik dengan yang baik. Tapi ada yang juga yang lebih bersifat netral. Tapi intinya adalah bahwa sistem hukum yang dimaksud di sini adalah kontrak sosial dalam arti umum. Nah, mari kita teruskan. Oke, ini kita lewati saja, kita lewati, teruskan. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang manusia, tentang keadilan, itu tidak bisa tidak ada sebuah akar persoalan siapakah manusia itu. Manusia yang baik itu yang seperti apa? Tetapi ketika nanti kita berbicara tentang manusia yang baik menurut kaum liberal, apakah itu sungguh-sungguh baik? Karena ada dimensi di mana, seperti tadi saya katakan, manusia yang liberal bisa berantem yang satu dengan yang lain, bisa menjadi serigala yang satu bagi yang lain. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu sistem atau prinsip-prinsip yang bisa menjamin di satu sisi perbedaan, tapi di sisi lain persamaan. Nah, inilah yang sebenarnya bagi saya sangat menarik dan mengapa saya selalu mengutik Rawls, karena saya menyukai bagaimana Rawls dengan sangat tajam bisa membedakan dua hal ini. Di satu sisi manusia sama, tapi di sisi lain manusia itu berbeda. Bagaimana perbedaan dan persamaan ini dimasukkan di dalam seluruh proses untuk bisa mendapatkan kebaikan bersama. Yang itulah keadilan pada dasarnya, menurut Rawls. Tapi keadilan kebaikan bersama itu di dalam konteks bagaimana ketika berembuk, ketika berbicara, ketika berunding, itu tadi saling menghormati dengan di satu sisi kelebihan dan di sisi lain kekurangan masing-masing. Kita lanjutkan. Kita teruskan saja. Nah, kalau tadi itu beberapa gagasan tentang keadilan substansial yang terkait dengan manusia yang ternyata juga masih sangat abstrak dan tetap tidak jelas, karena apalagi manusia yang zaman sekarang terus berkembang dengan segala macam baik ilmu pengetahuan, baik budayanya, membuat yang namanya keadilan makin rumit sebenarnya. Nah, di dalam kerumitan itulah apa yang
ditawarkan oleh Rawls bisa memberikan inspirasi, maka Rawls tidak, seperti tadi dikatakan Pak Siddhartha, tidak menembak tentang isi keadilan itu sendiri, tetapi bagaimana mendapatkan tanda petik kepuasan bersama, justru dengan latar belakang masing-masing. Teruskan. Nah, ini Rawls tentunya teman-teman sudah tahu. Teruskan. Keprihatinan dasar dari Rawls adalah bahwa ketika kita hidup bersama di tengah masyarakat, itu kita mau mendapatkan yang namanya, seperti yang tadi, penghargaan di dalam konteks hidup atau martabat manusia. Tetapi tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya masyarakat. Karena memang masyarakat itu sesuatu yang real. Hanya secara teoritis saja, kaum liberal mempertanyakan yang namanya masyarakat. Tetapi dalam hal ini Rawls sedikit lebih dekat atau tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Hilang. Iya, balik. Maka seperti tadi saya katakan, apa yang ada di dalam masyarakat itu tidak bisa diingkari bahwa kita itu hidup bersama dengan segala macam perbedaan. Tetapi di lain pihak, persamaan sebagai manusia. Bahwa pernah ada yang namanya keadilan distributif dimulai dari apa yang dipikirkan Aristoteles, dikembangkan Thomas Aquinas, tetapi itu pun belum memuaskan. Apalagi kalau kemudian beberapa teori-teori yang lain, seperti yang minggu yang lalu dibicarakan, ternyata juga masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Itulah yang kemudian dicoba ditengahi oleh John Rawls. Lanjut. Ada gangguan rupanya. Ya, lanjutkan terus. Next, lanjutkan. Ya. Teruskan saja. Ya. Maka pengandaian dasar yang ditawarkan oleh pandangan Rawls ada dua yang penting. Yang mungkin tentu saja ini ada penyederhanaan dari kacamata saya. Pengandaiannya adalah bahwa manusia itu adalah manusia yang bebas. Seperti tadi, liberal, makanya bebas, itu kan liberal, liber. Pengandaian manusia yang liberal adalah bebas, otonom, dan rasional. Setiap manusia itu rasional, setiap manusia itu otonom, karena mempunyai martabat masing-masing, dan salah satu inti dari otonomi itu atau martabat itu adalah kebebasan. Maka di dalam pemahaman kaum liberal yang namanya hak atau right itu adalah freedom. Nah, di dalam hal ini, manusia yang seperti ini berjumpa dengan manusia yang sama, yang juga bebas, otonom, dan rasional. Jadi masing-masing mempunyai mengemban kepentingannya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana nih? Di lain pihak, kita hidup di dalam suatu masyarakat yang makin hari makin plural. Tetapi kita berharap untuk menghargai martabat manusia adalah masyarakat yang demokratis. Nah, sebenarnya kata kuncinya ada pada kata demokratis. Dan demokratis itu yang mau yang seperti apa? Demokratis dalam arti sekedar masing-masing mempunyai hak suara, lalu voting, atau bagaimana? Menurut Rawls itu nggak cukup. Maka dia menawarkan seperti tadi saya katakan, manusia itu hidup di dalam dua pengandaian dasar manusia, yaitu di satu sisi sama, karena martabat tadi, tapi di lain pihak berbeda. Karena kebebasannya bisa berbeda, tapi juga rasionalitasnya kan juga berbeda. Kita tahu bahwa manusia itu mempunyai IQ yang berbeda-beda, bukan? Apakah mereka yang berunding IQ-nya semua sama, lalu kemudian diandaikan semua ya, nanti kesian, bukan? Yang dalam arti tertentu kurang paham.
otonomi manusia pun juga sangat tergantung pada tanda petik basis materialnya, bukan? Mereka yang mempunyai ekonomi lebih tinggi pasti mempunyai otonomi yang lebih besar. Ketidaktergantungan pada pihak lain lebih besar. Nah, perbedaan ini apakah kemudian mau dieksploitasi untuk merugikan pihak yang lain? Tidak. Rawls mengatakan ini harus diperhitungkan nanti. Kita lanjutkan. Maka karena itu dia mempunyai dua prinsip penting yang dalam arti tertentu ini menjadi inti dari seluruh pemikirannya yang juga berkembang dari bukunya yang satu ke yang lain. Tapi intinya kurang lebih sama dalam arti tertentu. Prinsip pertama di dalam konteks hidup bersama yang demokratis tadi tetapi tetap menjamin manusia yang bebas, otonom, dan rasional, itu persamaannya. Maka prinsip pertama adalah prinsip persamaan, prinsip kesamaan dalam arti tertentu. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, tadi kesempatan, seiring dengan kebebasan yang serupa bagi orang lain. Jadi dia juga menghargai dan melihat bahwa orang lain juga mempunyai kebebasan dan peluang yang sama. Tetapi itu prinsip dasar saja. Maka dalam arti tertentu berlaku prima facie kalau tidak ada situasi-situasi yang lain. Prima facie. Nah, sekali lagi ini adalah seperti yang tadi saya tawarkan, kesadaran bahwa manusia itu mempunyai martabat yang perlu dihargai dan di tanda petik dari kacamata liberal, martabat itu berarti manusia itu bebas, otonom, dan rasional. Ini dulu dipegang. Baru kemudian dia melihat bahwa kan seperti tadi, otonominya bisa berbeda-beda, IQ-nya berbeda-beda, maka rasionalitasnya berbeda-beda. Demikian juga kebebasannya juga sangat tergantung pada konteksnya, berbeda-beda. Lalu bagaimana? Maka dia masuk pada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah prinsip perbedaan sebenarnya, atau ketidaksamaan. Nah, dia mengatakan begini, di dalam konteks kita mencari kebaikan bersama yang kemudian bolehlah dikatakan sebagai keadilan bersama dalam hidup masyarakat yang demokratis, perbedaan itu, perbedaan apalagi perbedaan atau ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus diatur sedemikian rupa sehingga, nah ini dua prinsip perbedaan, satu, secara rasional diharapkan dapat memberi keuntungan bagi setiap orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Jadi memang boleh, atau bukannya boleh, bahwa realitasnya demikian, bahwa ada yang satu lebih pintar daripada yang lain, tetapi pada dasarnya suatu jabatan, suatu pekerjaan, suatu ya tadi misalnya jabatan terutama misalnya, ya terbuka untuk siapapun, bahwa kemudian yang lebih pintar yang akhirnya masuk, tapi yang lebih pintar itu bukan untuk kepentingannya diri sendiri, tetapi dia diberi kesempatan agar dapat memberikan keuntungan kepada setiap orang yang ada di dalam masyarakat itu. Bukan hanya kepintaran, tetapi juga ekonomi. Sederhananya adalah orang yang bisa mempunyai usaha lebih baik dan lebih besar di dalam masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkannya, tetapi kemudian ya pajaknya juga lebih tinggi misalnya. Itu hanya salah satu penerapan dari prinsip kedua ini yang dalam arti tertentu memberikan kesempatan perbedaan, tetapi di lain pihak perbedaan harus dipakai untuk kepentingan bersama. Maka dikatakan di sini di bawah priority of justice over efficiency and welfare. Apa artinya? Efisiensi itu kan kadang-kadang hanya hitung-hitungan. Tetapi di sini mau menghargai semuanya. Maka welfare itu dalam arti tertentu di satu sisi memang diartikan kepentingan bersama, tetapi dalam hal ini Rawls lebih menekankan bagaimana masing-masing individu pun tadi yang kurang pintar tetap diuntungkan oleh yang pintar. Yang miskin
diuntungkan oleh usaha yang kaya. Karena dengan demikian, secara personal dia pun mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan oleh orang lain di dalam hidup bermasyarakat. Tetapi karena seperti tadi saya katakan, titik tumpunya adalah manusia yang otonom, yang individu, maka bagian dari yang namanya kesejahteraan umum ini agak tidak terlalu ditekankan oleh Rawls. Meskipun disinggung. Teruskan. Kalau tadi adalah prinsip-prinsip dasarnya, maka ini pedomannya bahwa di dalam proses mencari kompromi-kompromi tadi, di mana manusia berbeda tapi di lain pihak sama, itu ada yang namanya maksimin, yaitu maksimum minimum. Itu artinya sebenarnya dalam konteks kompromi, kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi pada dasarnya itu minimal, karena kompromi kan selalu minimal. Dia mengatakan, pilihlah suatu alternatif yang hasilnya diharapkan lebih baik daripada hasil dari alternatif lain. Maka prinsip dasar maksimin ini dalam arti tertentu, seperti tadi saya katakan, di dalam suatu kompromi, ya pilihlah yang dalam arti tertentu lebih bisa dinikmati oleh banyak, lebih banyak. Tapi bukan kuantitatif, tapi dalam arti kualitatif. Kita teruskan. Nah, kalau tadi pedomannya, nih syarat-syaratnya. Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Siddhartha. Ini sebenarnya paling krusial karena terkait dengan yang namanya original position dalam arti posisi asali, kalau saya terjemahkan. Oh iya, tadi saya belum mengatakan bahwa justice as fairness itu kan sebenarnya fairness itu bahasa Indonesianya susah banget. Sehingga kita ngomong Piala Eropa fair play itu kan kita nggak bisa menerjemahkan kan fair play itu apa sih? Main dengan jujur, jujur kan lebih soal sikap. Tapi fair itu dalam arti ada dimensi menghormati hukum, ada dimensi menghormati lawan, ada dimensi bagaimana kita bermain dengan jujur juga, gitu kan? Fairness itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan baik. Ada yang mencoba menerjemahkan kewajaran, wajar beda lagi sebenarnya kan. Maka kita tetap pakai fairness. Nah, demikian juga terkait dengan original position, meskipun saya kadang menerjemahkan sebagai posisi asali, tapi bahasa Inggrisnya begini. A status quo in which any agreements reached are fair. It is a state of affairs in which the parties are equally represented as moral persons, and the outcome is not conditioned by arbitrary contingencies or the relative balance of social forces. Nah, kalimat terakhir atau frase terakhir inilah yang sebenarnya bagi saya menentukan. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu tidak lagi di dalam konteks mencari kompromi tadi, itu tidak lagi mengedepankan kepentingan pribadi, tapi justru kepentingan aku sebagai manusia sebenarnya. Yang dimaksud konteks itu, kalau tadi ya saya hanya mau menawarkan dalam konteks Indonesia supaya menjadi gampang dipahami, saya mengatakan ya ini manusia Pancasila, kalau enggak ya susah sekali kan. Manusia yang seperti apa? Manusia pada dasarnya manusia. Mengapa di sini saya katakan kalimat terakhir itu penting, the outcome is not conditioned by arbitrary contingencies or the relative balance of social forces. Itu kan seperti tadi, ketika saya masuk di dalam konteks pembicaraan demi kepentingan umum, seharusnya saya mencoba mengedepankan kebersamaan itu juga sebagai individu. Saya mencoba menepikan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, supaya kita sama. Nah, kalau nggak sama, ya susah. Nah, apa yang namanya selubung ketidaktahuan atau veil of ignorance itu
ya sebenarnya adalah sebuah syarat moral. Tapi persis di sini sebenarnya kalau saya mau menyampaikan, ini persis kelemahan dari, menurut saya, kelemahan dari Rawls. Karena ini syarat moral yang terlalu tinggi. Ketika orang meluruhkan atau menanggalkan kepentingan-kepentingannya demi mendapatkan kompromi, ini hanya para nabi yang bisa, itu kan. Tapi oke, dia hanya menawarkan bahwa keadilan dalam konteks hidup bersama memang harus tetap didasari oleh individu yang mempunyai kebebasan, otonomi, dan rasionalitas, tetapi di lain pihak ya harus mencoba mengambil jarak dari kepentingan-kepentingan, tapi juga segala macam atribut-atribut sosial yang ada padanya. Seorang yang mungkin keturunan bangsawan, kebangsawanan itu tidak berbicara lagi di dalam konteks pembicaraan mencari kompromi. Orang yang kaya mencoba sebentar menepikan kekayaannya, tetapi di lain pihak nanti akan dilihat supaya kekayaan itu dipakai untuk konteks hidup bersama. Nah, dengan demikian, dua syarat tadi, atau dua prinsip tadi maksud saya, itu dilengkapi dengan syarat yang sebenarnya sangat sulit. Tetapi kita usahakan. Begitu. Teruskan. Kalau itu kemudian pembicaraan dan dengan persyaratan itu terjadi, maka lalu nanti akan ada yang namanya reflective equilibrium, sebuah keseimbangan yang relatif koheren antar berbagai gugus keyakinan yang terjadi melalui proses deliberasi dan saling penyesuaian di antara prinsip-prinsip umum dan pertimbangan khusus. Apa yang dimaksud? Konkretnya begini. Yang sering saya bayangkan adalah di dalam membuat undang-undang di dalam DPR misalnya. Idealnya adalah bahwa fraksi-fraksi, kelompok-kelompok itu di satu sisi, mengapa tadi Pak Siddhartha menyinggung apa yang saya pikirkan atau yang pernah saya sebut, karena saya mau mencoba masukkan dalam konteks Indonesia. Ketika kita berdeliberasi, coba perhatikan apa yang terjadi di dalam pembicaraan merumuskan undang-undang di dalam proses parlemen. Perdebatan yang kadang-kadang perdebatan kusir. Ya kan? Fraksi yang satu menyampaikan, lalu fraksi yang lain mencari celah untuk menembak atau menjatuhkan pikiran kelompok lain. Ini menurut Rawls bukan deliberasi. Ini perdebatan. Tapi deliberasi bagi Rawls adalah pihak yang lain mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari pihak rekannya. Didengarkan dulu. Lalu dari sana nanti masing-masing akan memberikan tanggapan, tetapi bukan sekedar serangan. Biasanya, kalau mau prinsip deliberasi itu ada yang pernah mencoba seperti ini. Biasanya ada 3 etape. Etape pertama, atau bukan etape, langkah pertama adalah masing-masing menyampaikan pendapatnya. Lalu, pada langkah kedua, masing-masing fraksi, masing-masing kelompok mencoba memberikan apresiasi apa yang dipikirkan oleh fraksi yang lain. Apresiasi. Baru nanti ada kritik, tapi bagian yang lain. Lalu akhirnya dicari yang namanya kompromi. Itulah yang disebut sebenarnya reflective equilibrium, di mana ada keseimbangan di dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tadi, supaya dengan demikian bukan hanya sekedar kepentingan-kepentingan sesaat dan juga kepentingan kelompok, tapi di lain pihak tetap di satu sisi kepentingan pribadi dihargai, tapi di lain pihak juga ada di dalam keseimbangan dalam konteks kesalingan tadi. Maka itulah yang saya mau tekankan soal deliberasi. Lanjutkan.
Oh, udah selesai. Kalau memang 1 jam. Oh, masih ada. Oh, oke, ini hanya sebuah tambahan sebenarnya. Terutama terkait dengan apa yang pernah ditawarkan oleh Rawls, andai kata tidak terjadi sebuah kesepakatan, tapi atau kesepakatan itu dianggap tidak adil oleh kelompok, terutama yang kecil, maka dia menawarkan yang namanya civil disobedience. Tapi sebenarnya ini sudah sedikit di luar dari konteks pembicaraan tentang keadilan, karena ini adalah pemikiran tambahan terkait dengan proses bagaimana mengambil keputusan di dalam konteks masyarakat, di satu sisi masyarakat yang individual, yang liberal maksud saya, tapi di lain pihak ada di dalam sebuah masyarakat yang plural dan demokratis. Plural dan demokratis tentu saja mengandaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang tidak puas. Kalau sungguh tidak puas, maka mereka bisa melakukan yang namanya pembangkangan sipil, asal syaratnya jelas, masalahnya jelas, tapi itu adalah last resort, artinya ada pembicaraan-pembicaraan, ada lobby-lobby, ada dalam arti tertentu juga jalur hukum, tapi terakhir kalau memang ternyata tidak didapatkan hasil yang diharapkan dan memang substansial, artinya bukan hanya sekedar kepentingannya sendiri, maka Rawls bisa menawarkan yang namanya, dia membenarkan secara moral apa yang disebut sebagai pembangkangan sipil. Baik teman-teman, saya kira ini karena sudah agak sedikit di luar pembicaraan tentang proses mendapatkan keadilan, maka saya cukupkan sekian, karena memang lalu kita bisa berbicara tentang panjang lebar lagi tentang yang namanya conscious refusal. Tapi baik, itu tidak terlalu penting untuk pembicaraan kali hari ini. Saya kembalikan pada Ibu Fania. Terima kasih untuk mendengarkan. Terima kasih Pak Andang atas pemaparan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Baik Pak, mungkin kita langsung saja masuk pada sesi tanya jawab, yang dimana sudah ada beberapa penanya melalui kolom chat via Zoom ini. Ada dari Katarina, dapatkah gagasan keadilan dari John Rawls ini dipraktekkan untuk menemukan titik temu atau keseimbangan tentang adil yang substantif dengan adil menurut teks undang-undang, yang seringkali terjadi kesenjangan dalam praktek penegakan hukum dengan perkataan lain, praktek hukum yang tidak adil, seperti misalnya putusan pidana kasus Pinangki dibandingkan dengan banyak lagi yang lainnya. Ya, itu. Mungkin intinya bagaimana dari gagasan keadilan Rawls ini untuk menemukan titik temu keseimbangan antara adil yang substantif dengan adil yang menurut teks undang-undang. Mungkin itu. Spontan saja jawabannya. Karena seperti tadi saya katakan, atau juga ditekankan Pak Sidarta tadi, bahwa Rawls ini lebih filsuf politik. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana membuat undang-undang yang bisa dikatakan diterima semuanya karena tanda petik adil. Nah, kalau kemudian ini diterapkan dalam konteks apa yang menjadi putusan hukum, sebenarnya nggak. Apalagi kemudian konkret sekali dalam konteks Jaksa Pinangki, ya nggak bisa, karena ini adalah sebuah proses bagaimana, seperti tadi saya katakan, kelompok-kelompok dengan segala macam prinsip kesamaan, tapi juga prinsip perbedaan, mencari kesepakatan. Nah, ini kan sudah perkara yang sudah masuk di dalam keputusan hukum. Bolehlah dikatakan begini, pemikiran Rawls ini adalah jembatan pada kekaburan dari yang namanya keadilan, tapi di lain pihak juga proses untuk mendapatkan hukum yang bisa diterima semuanya. Jadi sekali lagi, ini pra-hukum sebenarnya. Jadi kalau kemudian diterapkan dalam konteks hukum yang sudah jadi, menjadi sulit. Itu jawaban saya. Kecuali kalau ada teman yang bisa memberikan tanggapan, atau bahkan mungkin Pak Sidarta, Mas Dodo, Mbak Sulis juga boleh. Silakan, lanjut. Ya.
Mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari via chat, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung nih kepada pemateri kita pada malam hari ini. Tadi saya lihat ada Ibu Sulistiowati, mungkin bisa dinyalakan mic-nya, Bu. Ya. Ini harusnya yang berbicara bukan bertanya. Oh iya. Enggak. Terima kasih Romo Andang, saya senang banget bisa bertemu di ruang ini. Selamat sore teman-teman semua. Mo Andang, program pembangunan hukum yang terakhir atau desain lah ya, karena yang bicara bukan hanya orang program tapi juga scholars, itu diberi nama Access to Justice. Saya pikir desain ini banyak diilhami oleh definisi role, dan saya tahunya setelah Romo Andang tadi presentasikan itu gitu ya. Nah, itu memang sengaja programnya dibuat access to justice for the poor, access to justice for disadvantaged group, underserved communities. Jadi memang di situ secara sengaja dibuat semacam afirmasi karena suatu kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia misalnya paling jelas itu ada jomplangan-jomplangan yang besar. Jadi ada upper class itu yang dalamnya ada layer-layer, middle class juga, lalu lower class juga. Jadi beda antara orang yang paling miskin sama orang yang paling kaya tuh gede banget gitu. Oleh karena itu justice itu nggak bisa diberikan kepada semua gitu. Justice for all. Karena emang kita belum sampai di situ kondisinya. Oleh karena itu, maka justice itu harus secara afirmatif diberikan dulu kepada mereka yang ketinggalan ini, gitu kan. Nah, saya tuh nggak ngerti filsafatnya, Mo. Saya nggak belajar filsafat ya. Tapi saya cuman membacanya sekedar dari teori-teori itu, gitu. Jadi, apa just in time teori lah, gitu ya. Saya ingin mendapat peneguhan sih, Mo. Sebenarnya itu nggak sih yang dimaksud gitu oleh Ro? Terima kasih. Saya kira kalau ini kan saya kira bukan soal roles yang langsung ya, tapi ketika roles gagasan-gagasan yang tadi saya katakan prinsip persamaan dan perbedaan itu dia bisa mengemasnya menjadi sebuah hal yang sebenarnya bisa dituju asal ada konsekuensi tadi syarat moralnya. Nah, itu menjadi juga penting untuk mereka yang dalam arti tertentu tertinggal atau minoritas dalam arti yang lain. Maka affirmative action itu pada dasarnya juga bagian dari seluruh proses ini sebenarnya supaya kebersamaan itu ada, bukan kebersamaannya, karena bahasa roles pasti bukan kebersamaan, tapi bagaimana kompromi yang tanda petik memuaskan sebanyak mungkin orang, dalam arti utilitarian. Maka dia di satu sisi mengkritik utilitarian, tapi di lain pihak ada beberapa prinsip yang dia pakai. Demikian juga prinsip Hobbes, prinsip Kant yang dia coba kemas demikian rupa, sehingga menghasilkan apa yang dikatakan procedural justice atau justice as fairness ini. Tetapi kembali kepada apa yang tadi dikatakan, apakah affirmative action, apakah access to justice for the poor ini bagian dari seluruh atau mengikuti proses roles, asal seperti tadi prinsip-prinsip itu dipakai, saya kira bisa. Cuma ya ini kan saya tidak tahu yang membuat siapa dan tujuannya bagaimana, apakah sudah ada langkah-langkahnya. Tapi intinya kembali, kalau affirmative action yang pernah saya coba pelajari, ambil contoh saja affirmative action pada African American di Amerika misalnya, kan pernah terjadi juga, itu adalah bagian dari sebenarnya bagaimana di satu sisi menghargai kesamaan, tetapi di lain pihak perbedaan juga tetap diterima, dan diusahakan untuk memberikan keuntungan pada pihak yang lemah. Saya tidak bisa menjawab langsung, Mbak, tapi kira-kira karena roles kan tidak langsung berbicara pada masalah-masalah yang sekarang ini, tetapi
gagasan-gagasan dasarnya bisa dicoba dimodifikasi, katakanlah begitu. Makasih. Boleh sedikit lagi nggak? Boleh, Prof. Bagaimana? Saya kira ya, saya nggak pasti, tapi saya kira gagasan Access to Justice for the Poor ini diilhami oleh suatu survei yang dilakukan oleh Commission on Legal Empowerment 2008-2009. Bukunya teman-teman bisa lihat di internet ya, Making the Law Works for Everyone, yang mengatakan bahwa 4 miliar orang, jadi hampir separuh lebih dunia ya, hidup dalam kemiskinan, bukan karena faktor ekonomi, tetapi karena mereka terlempar dari akses keadilan. Jadi itu membuka mata para yuris sebenarnya, ternyata kemiskinan itu disebabkan oleh hukum gitu, oleh kebijakan-kebijakan, berbagai peraturan undang-undang ya, yang apa namanya, yang kita nggak pernah mikirin sebelumnya gitu, karena tidak mengakomodasi kepentingan. Kan kita di Indonesia juga merasakan ya, kita butuhnya A, tetapi dikasih hukumnya B gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Apa namanya? Jadi saya nggak tahu seberapa jauh kurikulum Fakultas Hukum ini membicarakan soal-soal itu gitu. Karena saya sendiri merasa kok sendirian banget, cuman di antara kita aja gitu Boy ya, yang merasa bahwa kita bertanggung jawab terhadap soal-soal kemiskinan gitu. Jadi justru bukan orang ekonomi gitu. Makasih Mo. Ya. Terima kasih. Menanggapi kecil saja bahwa betul bahwa yang namanya keadilan struktural adalah keadilan di mana mereka yang dalam arti lemah tidak terlindungi. Dan itu sebenarnya pencederaan dari cita-cita hukum kan sebenarnya. Hukum itu kan sebenarnya dibuat untuk melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat. Tetapi ketika justru dipakai oleh yang kuat untuk membenarkan dirinya sendiri, terjadilah yang namanya keadilan struktural, sehingga ya, kemiskinan dan juga dalam arti tertentu kemiskinan itu kan terkait dengan ekonomi, tapi juga penyingkiran, pemarginalan kelompok-kelompok yang lain yang memang terjadi dengan membenarkan diri atau melegitimasi dengan hukum-hukum yang mereka buat. Dan jangan lupa bahwa dalam proses pembuatan hukum, justru di sini letak pentingnya Rawls adalah idealnya setiap kelompok itu menyadari bahwa perbedaan itu dimodifikasi untuk kepentingan umum, tetapi dan juga masing-masing seperti tadi dikatakan ada posisi asali, original position, tetapi di lain pihak kita lihat realitasnya adalah bahwa yang kuat justru melobi untuk mendapatkan hukum yang lebih menguntungkan dirinya. Nah, ini justru apa yang ditawarkan Rawls bisa menjadi kritik atas realitas yang terjadi. Karena memang hukum adalah proses politik dan Rawls adalah filsuf politik, bukan? Gitu. Terima kasih Pak Sulis untuk mengingatkan hal ini. Ya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada lagi dari Mbak Carolina yang ingin menyampaikan langsung soal mahasiswi S3 Fakultas Hukum UNER. Silakan Mbak. Terima kasih Romo, izin bertanya. Sebenarnya kan saya melihatnya yang disampaikan oleh Romo lebih ke mengkaitkannya dengan sosial dan ekonomi. Sebenarnya saya tertarik mengkaitkannya apakah mungkin keadilan Rawls ini dikaitkan misalnya dalam bidang yang lain, misalnya dalam pelayanan kesehatan misalnya. Apakah yang Romo sampaikan tadi prinsipnya yang penting salah satunya adalah otonomi. Bagaimana misalnya dalam hubungan orang tua dan anak, guru dan murid, atau tenaga medis dan pasien, apabila dikaitkan dengan otonomi ini, suatu ketika berhadapan dengan paternalistik. Dapatkah paternalistik ini dianggap sebagai suatu kondisi prima facie dan otonomi itu dapat dikesampingkan? Dan yang kedua, bolehkah kita menyamakan respect for otonomi ini dengan misalnya digantikan dengan respect for dignity? Terima kasih, Romo. Wow, yang pertama ini pertanyaan yang paling sulit. Karena memang dalam konteks undang-undang kesehatan dan segala macam, ini rumit sekali kan, saya tidak mendalami, saya belum bisa menjawab pada poin ini. Tetapi ketika tadi dikatakan respect for autonomy,
pada dasarnya seperti tadi, apakah patriarki, paternalisme dan segala macam, ini yang sebenarnya tadi tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari perbedaan, karena ini adalah atribut, bukan sesuatu yang bisa menguntungkan yang lain. Jadi seharusnya ini masuk di dalam apa yang tadi saya katakan sebagai selubung ketidaktahuan. Dia tidak boleh dalam arti tertentu ketika di dalam seluruh proses ini, meskipun dia laki-laki, dia menanggalkan kelelakiannya ini, gitu kan? Demikian juga di dalam konteks budaya, atribut-atribut budaya dicoba di dalam selubung ketidaktahuan itu, tapi di dalam dunia kedokteran atau di dalam dunia kesehatan, maaf saya tidak bisa menjawab secara persis apa yang Anda maksudkan, karena saya cukup asing dengan dunia ini. Gitu Mbak, terima kasih. Maaf, saya tidak bisa menjawab. Bagaimana Mbak Carolina? Atau Anda bisa memberikan usulan, nanti saya bisa menanggapi kalau Anda coba membuat. Terima kasih Romo. Yang kedua tadi, apakah boleh kita misalnya menggantikan respect for autonomy itu misalnya dengan respect for dignity? Apakah bisa lebih tepat ataukah mungkin malah tidak tepat? Terima kasih Romo. Tadi saya sudah menyebut bahwa dignity itu oleh Rawls itu dielaborasi dalam 3 hal, yaitu otonomi, rasionalitas, dan kebebasan. Maka dignity itu dalam arti tertentu seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya tidak terlalu sangat eksplisit disebut-sebut oleh Rawls, tetapi itu yang dia andaikan karena memang ketika tadi saya katakan bahwa dia pun mengelaborasi prinsip-prinsipkan bahwa manusia itu mempunyai dignity karena masing-masing itu juga dalam arti tertentu rasional, memakai pendekatan-pendekatan rasional, dan juga apa yang dikatakan Rawls bahwa manusia bahwa manusia itu adalah tujuan pada dirinya sendiri, itulah yang dia pegang ketika manusia itu mempunyai otonomi. Maka dignity itu sesuatu yang lebih luas daripada yang namanya otonomi. Itu Mbak. Terima kasih Romo. Terima kasih ya Mbak Carolina. Ya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini Romo ada dari Tristan Moiliono. Ada yang menyebutkan Rawls menghidupkan kembali teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke, dan Rousseau. Tapi dari penjelasan yang diberikan terkesan Rawls membayangkan gagasan ideal Amerika Serikat Land of the Free. The American Dream, everyone may have the same equal opportunity to be rich and successful. Apakah refleksi Rawls tentang justice as fairness berguna bagi masyarakat negara Indonesia yang punya bayangan sendiri tentang manusia atau masyarakat ideal itu tersendiri? Bagaimana Romo? Tentang tanggapannya, apakah refleksi Rawls tentang justice as fairness ini berguna bagi masyarakat negara Indonesia yang punya bayangan sendiri tentang manusia masyarakat ideal? Ya, mungkin itu. Saya kira tetap relevan ya Tristan. Karena begini, menurut saya apa yang tadi saya katakan bahwa keunggulan Rawls bagi saya justru ketika dia di satu sisi mengedepankan persamaan, tapi di lain pihak juga sangat menghargai perbedaan. Itu menjadi relevan juga karena yang dia bayangkan, bukan dia bayangkan, tapi yang dia andaikan adalah masyarakat plural yang demokratis. Nah, sebenarnya kan dalam konteks Indonesia yang sekarang ini, pluralitas itu makin beragam, dan demokratisnya yang justru yang harus ditingkatkan. Maka relevansinya adalah justru supaya kita makin demokratis, karena kalau enggak, ya kita akan kedodoran terus. Yang saya andaikan adalah seperti tadi saya katakan, bisakah? Mengapa tadi saya sedikit menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Sidarta, kok saya berani-beraninya menafsirkan Rawls di dalam original positionnya Rawls di dalam konteks Indonesia adalah manusia Pancasila? Ya kalau enggak, nanti menjadi lebih sulit lagi. Maka mari kita kembali kepada apa yang menjadi dasar keindonesiaan itu. Nah, maka bagi saya
relevansi Rawls justru adalah mengkritik gagasan-gagasan tentang masyarakat sekarang ini yang di Indonesia malah ya menurut saya masih justru nggak jelas, karena di satu sisi kayaknya tradisional, kayaknya sosialis, tetapi ternyata liberal dan bahkan neoliberal gitu kan. Nah, disinilah sekali lagi saya justru menawarkan Rawls ini sebagai setidak-tidaknya sebagai kritik atau inspirasi, bahwa kemudian diterapkan secara literally tentu saja sulit karena memang ada pengandaian-pengandaian. Salah satu contoh juga yang bagi saya suka saya pakai untuk mengkritik adalah seperti tadi saya katakan, harusnya kalau memakai metode Rawls, original position tadi itu ketika di dalam perdebatan di dalam anggota DPR, ya sudah melebur sebagai orang Indonesia, sebagai perwakilan Indonesia, bukan lagi dengan latar belakang fraksi, latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang kelelakian gitu kan, gender maksud saya. Tidak, harusnya dalam konteks asali sebagai orang Indonesia yang mau berbicara bersama. Harusnya kritiknya di situ. Itu yang saya tanggapi dari apa yang tadi dikatakan Tristam. Terima kasih partisipasinya Tristam. My honor. Jadi relevansi Rawls itu lebih ke arah bagaimana masyarakat pada saat ini. Ya benar ya, Pak Dokter ya, Dr. Anda. Kemudian ada dari Gagas Egalitarian bertanya, apakah dalam keadilan liberal, edukasi dan akses informasi menjadi syarat utama karena agar semua memiliki kesempatan yang sama, mereka harus punya akses informasi yang sama terlebih dahulu. Harusnya begitu, harusnya memang begitu, bukan? Karena tadi kan kesempatan yang sama dan peluang yang sama juga disinggung oleh Rawls. Ya. Ya, jawabannya singkat. Jadi hanya ya, karena pada dasarnya kita mengacu pada Suaranya hilang, Mbak. Umar Ahmad bertanya dikit, Pak, bagaimana mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi berbagai hal tadi, misalnya soal kekayaan, pendapatan, terus disparitas itu di masyarakat adalah suatu kenyataan. Nah, bagaimana dari Umar Ahmad? Salah satu contoh yang paling konkret adalah yang berbicara tentang pajak, bukan? Seharusnya mereka yang penghasilannya tinggi, pajaknya ya semakin tinggi. Pajak progresif itu sebenarnya mengikuti prinsip tanda petik keadilan Rawls, karena menurut saya itulah kelebihan mereka, tetapi kelebihan itu harus juga menguntungkan yang tidak punya kelebihan. Maka tadi negara-negara dengan yang memakai istilah welfare state misalnya, itu adalah sebuah cara bagaimana mengakomodasi di satu sisi peluang yang sama, tapi di sisi lain perbedaan-perbedaan yang bisa membuat tanda petik berbeda, makin berbeda, tetapi semoga dengan seperti tadi saya katakan pajak progresif, perbedaan itu tidak setajam yang seperti dibayangkan Mbak Sulis tadi. Memang Indonesia sebenarnya perbedaan antara yang paling miskin dengan yang paling kaya itu gila-gilaan. Lebih dari 1000 kali. Sementara kalau di negara-negara Skandinavia kan paling hanya berapa kali sih, 80-100 kali. Indeks Gini-nya tuh Indonesia parah gitu. Ya, baik. Jawaban yang sangat bagus dari Pak Andang. Kemudian mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya langsung atau berinteraksi langsung dengan Pak Dr. Andang Listia Binawan, mungkin bisa di on-mic Mas Badarudin. Izin bertanya, Romo. Hal yang paling penting yang saya tangkap dalam pandangannya Rawls adalah bagaimana terkait soal kebersamaan dan kerukunan. Nah, apakah dalam filsafatnya Rawls itu memberikan jalan untuk mencapai satu
kebersamaan atau rasionalitas. Karena begini, kayak di Indonesia misalnya, seperti yang sudah disampaikan, ada posisi yang berbeda antara ada apa bahasanya? Ada jarak yang berbeda antara miskin dengan kaya yang sangat jauh. Tentu rasionalitas orang miskin dengan orang kaya juga memiliki rasional yang berbeda-beda. Apakah di dalam pandangannya Ross memberikan jalan untuk mencapai liberal itu sendiri? Tadi jalan yang ditunjukkan 2 prinsip dasar tadi, Mas. Prinsip pertama adalah menghargai persamaan sebagai manusia, ya kan, dengan kebebasannya, dengan otonominya, dengan rasionalitasnya, itu kan prinsip pertama. Tapi bahwa kemudian ketika berbeda, maka perbedaan itu boleh dikembangkan, tetapi untuk kepentingan semoga juga bisa menguntungkan yang gampangnya yang rasionalitasnya rendah atau yang miskin, gitu kan. Tetapi itu dia hanya menunjukkan prinsip-prinsipnya, tidak menunjukkan jalan-jalan konkretnya, karena itulah yang sebenarnya prinsip-prinsip itu yang harus diterjemahkan di dalam tanda petik prinsip politik masing-masing negara atau komunitas. Ya, sehingga maksud saya akhirnya begini, yang basisnya adalah liberal, yang basisnya dia serahkan semuanya. Tergantung kita akan apa namanya, akan menurunkan lagi prinsip-prinsip itu, kan begitu. Iya. Yang saya tangkap, ya. Karena memang seperti tadi, mengapa disebut di dalam judul juga memang ya saya setuju bahwa memang prinsip dasar pertama Rawls adalah liberal, bukan sosial. Ya. Sehingga dalam arti tertentu itu kan dua kubu, 2 sudut pandang yang berbeda. Maka memang ketika apakah dia menunjukkan jalan untuk kebersamaan, Rawls tidak menunjukkan ke sana karena basisnya adalah manusia yang liberal gitu. Itu kan. Maka tadi sudah saya katakan secara ekstrim, justru kalau ekstrim benar, untung Rawls tidak sangat se-ekstrim itu. Kubu liberal yang ekstrim itu akan mengatakan malah masyarakat itu nggak ada. Masyarakat itu hanya penjaga malam, atau pemerintah itu penjaga malam demi kebaikan, demi keamanan bersama saja, bukan untuk kebersamaan, apalagi kesejahteraan bersama. Itu kubu liberal yang ekstrim. Rawls ada sedikit di sana karena menekankan individu, bukan? Iya. Itu yang tadi dikatakan mengapa liberal. Tapi yang kedua, mungkin tadi belum saya singgung adalah bahwa salah satu hal yang kemudian disinggung Rawls dalam bukunya yang sesudah itu adalah dia mengatakan pentingnya yang namanya hak asasi manusia sebagai salah satu hal yang dalam arti tertentu sekarang semakin diakui sebagai tanda petik titik tengah dari segala macam perbedaan konsep keadilan. Dia mengacukan juga pada yang namanya hak asasi manusia yang dalam arti tertentu juga dirumuskan di dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia, bukan? Itu menjadi pegangan bersama. Dan kita tahu bahwa hak asasi manusia mempunyai dua covenant, yang satunya liberal, satunya sosial, kan? Ya, bagaimana Bang? Ya. Boleh partisipasi Mbak Fania. Ya, bagaimana? Menurut saya kekeliruan akhirnya ketika kita berbicara tentang Rawls, dia akan berbicara lebih dominan individual, tapi dengan orientasi kepentingan untuk bersama, disitulah dia sosialnya. Ya, ada dimensi sosialnya di sana. Ya. Untuk mencari komprominya tadi itu. Tapi sudut pandangnya adalah individu, bukan kebersamaan. Ya. Gitu. Ya. Itu Mas. Terima kasih Romo. Kembali ya. Terima kasih Romo. Atau tadi Pak
Siddhartha mau menyumbangkan gagasan? Ini kepikiran aja nih Romo. Ini kan kalau kita lihat ya, ini ada satu prinsip yang the first principle dari Rawls itu kan tentang principle of equal liberty ya. Kemudian kan the second principle-nya itu kan dibagi ada 2A, 2B begitu. Ya. Saya kok terpikirkan sebetulnya kalau kita berpikir dari ranah orang hukum, kalau kondisinya normal itu kita mulai dari 2B dulu. Principle of fair equality of opportunity. Itu kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisinya abnormal, mungkin ada orang yang lebih kurang beruntung yang harus didahulukan. Sehingga di dalam peraturan-peraturan hukum seringkali kan kita melihat ada perlindungan konsumen. Itu kan berarti ada tidak normal. Prinsipalnya abnormal itu. Ada perlindungan terhadap anak. Itu kita pakai 2A-nya. Nah, sekarang kita mau kondisi negara kita itu lebih banyak kondisi normal atau abnormalnya. Nah, peraturan perundang-undangan bermain di nilai instrumentalnya dimain di 2A dan 2B itu sebetulnya. Nah, cuma nilai intrinsiknya nanti dalam berhukum itu akan tercapai di the first principles. Di situ ada prinsip of equal liberty. Cuma tadi ketika kita harus menerjemahkan equal liberty-nya itu karena kita menggunakan prinsip keadilan sosial kan. Nah, itu perlu ada definisi yang komprehensif apa keadilan sosial kita tuh nyerempet ke equal socialism atau equal liberty yang diperluas maknanya gitu ya. Saya nggak tahu itu kan belum pernah ada seminar yang komprehensif membicarakan apa sih konsep keadilan sosial kita. Nah, itu kan berarti PR kita untuk yang prinsipal yang pertama itu, yang di prinsip equal liberty itu. Nah, itu kan cita-cita besar kita dari prinsip yang pertama itu. Sementara kalau orang hukum mainnya sebetulnya di 2A, 2B itu aja sebetulnya. Saya kira, ya, gimana Romo? Itu provokasi saya kira-kira. Menarik sekali tafsiran orang hukum atas gagasan Rawls. Tapi kembali kepada saya tertarik pada apa yang tadi dikatakan bahwa kondisi kita itu normal atau tidak normal. Tetapi sebenarnya apa itu normal? Itu kan? Apa itu kriteria normal? Itu kan? Tetapi kembali Rawls itu tidak mengatakan yang normal sama yang tidak normal. Dia hanya mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya sama, punya kebebasan yang sama, tapi di lain pihak ternyata berbeda-beda dalam banyak perkara. Ada yang esensial, ada yang tidak esensial. Nah, yang tidak esensialnya atribut-atribut tadi yang harus di veil of ignorance-nya tadi, itu kan. Nah, kemudian mengapa tadi kalau disinggung soal keadilan sosial, nah ini sudut pandangnya berbeda lagi. Karena apa yang dikatakan oleh Rawls terkait dengan liberty adalah individual liberty. Meskipun di lain pihak kita mulai harus memikirkan ulang memang konsep keadilan sosial Indonesia di mana kita bertolak dari gagasan sosialis atau kalau toh bukan sosialis komunitarian, ya kan? Tetapi de facto kita ini liberal gitu kan. Nah, kita memang harus memikirkan ini apalagi di dalam konteks zaman yang semakin hari semakin modern di mana kita harus merumuskan. Meskipun di lain pihak, ada dimensi individual juga di dalam Pancasila, bukan? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada dasarnya itu bisa dimensi kemanusiaan yang lebih terkait dengan individu, bukan soal masyarakat. Nah, kembali ini kembali soal paradigma aja, bukan soal bagaimana menerapkan Rawls, tetapi saya kira kembali apa yang tadi saya katakan, gagasan Rawls ini menjadi menarik dalam konteks untuk mengkritik keadaan Indonesia. Apakah itu perkaranya nanti bisa diterapkan apa enggak, itu perkara lain sebenarnya, tapi itu sekaligus mengkritik terkait dengan seluruh proses, gampangnya juga proses legislasi yang masih acak-adut, bukan? Nah, ini proses legislasi yang sering saya acu adalah proses legislasi yang terkait dengan apa yang ditunjukkan Rawls. Satu hal yang tadi belum saya tekankan, tetapi sebenarnya sudah saya singgung adalah dalam proses legislasi ini, salah satu yang sebenarnya secara
implisit tapi cukup kuat dikatakan oleh Rawls adalah bahwa masing-masing pihak harus mendengarkan pihak yang lain. Mendengarkan itu to listen, not to hear. Nah, masalahnya adalah dalam proses legislasi, kelompok-kelompok yang tanda petik bersaing untuk menggolkan maksudnya, apakah memang bisa mendengarkan pihak yang lain? Fraksi yang satu apakah bisa mendengarkan pihak yang lain? Nah, ini yang jadi perkara, bukan? Tetapi kembali, kalau belum, nah, maka memang situasinya seperti dikatakan Pak Sidarta, Indonesia belum normal, gitu aja. Terima kasih Pak Sidarta provokasinya. Boleh memprovokasi yang lain. Oke, mungkin ada yang sudah raise hand. Itu Pak Ya, Tafib, Pak tunjuk Maulana. jari. Ya, silakan Pak, bisa di unmute. Iya, baik, terima kasih. Karena memang areanya sudah area diskusi ya. Nah, gitu. Saya mau masuk di selancar itu. Memang saya mau melihat bahwa tema hari ini kita berbicara soal yang namanya keadilan dengan versi liberal. Lalu memang sebagaimana Baharudin tadi mengintip, kok ada berbicara yang bukan individual gitu ya. Nah, lalu Pak Andang lalu tadi menyebut ya, dia memang ada nuansa-nuansa yang disebut tidak individual. Saya malah berpikir begini, tolong saya dikoreksi kalau keliru. Memang apa yang disebut dengan liberal lalu dia berideologi individual itu, konon menurut bacaan saya yang berlari cepat, jadi dia akurasinya harus disebut memang justru sebenarnya liberalisme itu sebenarnya memang terjadi deviasi di dalam perjalanannya. Individual itu justru sebenarnya dia adalah roh-roh kebersamaan itu awalnya yang paling tua gitu. Jadi tidak seperti yang kita pahami sekarang. Lalu yang lahir di abad kesekian nanti pasti Romo yang lebih mengerti dengan liberty, dengan 3 slogan-slogan itu begitu. Itu bentuk yang keterpisahan individualisme yang sebenarnya seperti yang diragakan oleh Rawls malam ini kita lihat, dia sebenarnya nyatu. Entah dia dalam perjalanannya terjadi perceraian lah begitu. Sebagaimana yang kita coba mengatakan tadi, kok kita bicara liberal, keadilan liberal, tapi kok ada sisi-sisi sosialnya. Ya memang awalnya dia adalah berangkat dari yang namanya sosial kan begitu. Itu satu poin yang saya ingin diskusikan. Poin yang kedua, maksud saya itu tolong dikoreksi cara bacaan saya yang mungkin tidak akurat itu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, ketika Romo menyebut itu dihubung-hubungkan dengan welfare state, saya memang lalu kalau berbicara dengan yang namanya Rawls kita baca di prahukum dalam proses pembentukan hukum, lalu saya teringat ada buku yang ditulis oleh Paulus Specker, The General Theory of Welfare State. Ada satu buku juga yang sama, saya lupa persis judulnya, tapi yang menggambarkan dalam bahasa saya ada kegalauan dalam menerapkan hulu di dalam welfare state itu. Ya ujung-ujungnya itu bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda itu. Di saat ada yang bersama itu, ada yang sama. Jadi begini yang saya mau ingin sampaikan terkait dengan itu. Rawls memang sampaikan, ini terhubung dengan Prof. Sulisio tadi, ada access to justice to the poor, dan sejenisnya lah, ada keberpihakan gitu. Saya mau ingin bilang bahwa Rawls memang mengatakan hukum di dalam negara kesejahteraan itu bukan untuk orang miskin. Tetapi hukum dalam negara kesejahteraan itu mencegah orang menjadi miskin. Ini kan kalau kita mau hubungkan dengan Rawls punya, saya tidak tahu apa Paulus Specker dipengaruhi oleh Rawls atau apa, tapi saya mau lihat titik-titik tautnya itu mulai kelihatan.
selama ini untuk konteks hukum Indonesia yang sudah jadi, lalu kita jadilah suatu negara welfare state, sebutlah seperti itu, lalu menghasilkan karya agung yang disebut Undang-Undang tentang Kemiskinan. Padahal itu sebenarnya contoh buruk untuk menyebut bahwa kita sebagai welfare state. Ada buku yang terbit tahun 60, itu kan From the Poor Law to the Welfare State. Jadi di situ mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara sejahtera bukan untuk orang miskin, tapi mencegah orang untuk menjadi miskin. Artinya yang mau jatuh miskin ditahan untuk tidak jadi miskin, yang miskin diangkat. Gitu. Jadi untuk meletakkan diri di dalam platform yang elegan tadi menurut saya. Kalau opini saya seperti itu, lalu provokasi kita bagaimana ini malam ini? Saya kembalikan ke moderator. Makasih. Baik, bisa langsung ditanggapi, Anda. Mungkin ada teman yang menanggapi juga boleh, karena ini kan diskusi, jadi bukan tidak harus dengan saya. Tapi sebelum saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk menanggapi juga maksud saya tiba-tiba teringat bahwa Pak, benar bahwa tentang individu itu tafsirannya banyak banget. Ya kan? Dulu ada yang mengatakan bahwa individu memang pada dasarnya adalah seperti dikatakan zoon politikon, makhluk sosial, ya kan? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tetapi dalam kenyataan ternyata tetap cakar-cakaran. Maka kemudian Hobbes mengatakan, oh enggak, manusia itu memang jelek pada dirinya. Setiap manusia itu bukan jelek pada dirinya. Manusia itu pada dasarnya mementingkan egonya, maka ya sudah. Homo homini lupus, manusia sering menjadi serigala bagi yang lain. Maka terjadilah yang namanya bellum omnium contra omnes. Semua berperang melawan semua, gitu kan? Tapi itu kan pengandaiannya bahwa manusia itu jelek sekali dari kacamata kita, gitu kan? Karena kacamata kita adalah masih di dalam konteks bahwa manusia itu pada dasarnya baik, gitu kan? Dan itu kan yang juga ada filsuf-filsuf yang mengatakan bahwa dalam diri manusia ada kecenderungan untuk selalu mencintai sesamanya. Nah, itu kan tafsiran yang berbeda sekali. Nah, dalam konteks struktur, itulah yang tadi kalau saya membaca, Rawls yang mau mencoba menstrukturkan relasi manusia tadi, yang pada dasarnya ketika manusia bisa berunding, ya sebenarnya bukan perkara sekedar kontrak sosial, kontrak-kontrakan, tapi kontrak yang memang sungguh saling menguntungkan yang lain, kan? Itu yang dalam arti tertentu mengapa dia mencoba memodifikasi banyak aliran tadi di dalam pemikiran-pemikirannya. Tapi kembali lagi soal komentar tentang kemiskinan. Sebenarnya pada dasarnya sangat setuju sekali dengan cita-cita hukum yang tadi dikatakan bahwa hukum itu seharusnya memang mengangkat kemanusiaan, bukan memenjarakan kemanusiaan. Maka demikian juga dalam konteks kemiskinan, seharusnya memang mengangkat manusia dari kemiskinan, bukan justru membuat miskin. Tetapi ya tadi, kalau ternyata kenyataannya begitu, yang kembali memakai istilah Pak Siddhartha, ya belum normal berarti. Tapi untuk bisa menjadi normal gimana ini? Ya gitu kan. Nah, bagi saya beberapa cara atau bukan cara, prinsip dasar tadi kalau dipegang itu yang ditawarkan Rawls bisa menjadi jembatan. Meskipun kembali saya ulang, kelemahan paling mendasar dari Rawls ketika dia kembali kepada pengandaian manusia yang sangat tinggi moralitasnya, ya kan? Nah, justru dalam hal ini berbeda dengan Hobbes, kan? Ketika manusia bisa menanggalkan atribut-atributnya, yang laki-laki menanggalkan kelelakiannya, yang perempuan menanggalkan keperempuanannya, yang orang Lombok menanggalkan kelombokannya, yang Jawa menanggalkan kejawaannya, menanggalkan juga dalam arti yang paling sulit, yang menjadi kontroversial, bisa menanggalkan enggak identitas agamanya misalnya, dalam konteks hidup bersama. Nah, ini menjadi perdebatan paling penting. Tetapi kembali, ini di satu sisi keunggulan, tapi di sisi lain, ya kelemahan karena paling sulit dicapai. Itu komentar saya. Mungkin Pak Siddhartha atau Mbak Sulis atau teman-teman Tristam punya pandangan yang juga bisa melengkapi. Silakan.
kelemahan Rawls adalah berdiri di dua. Mungkin teman dari yang lain ada yang mau menanggapi atau Pak Widodo tuh belum bicara. bagaimana? Oke, mungkin dari Pak Sidarta udah Ya. komik. Nggak apa-apa ini. Oh, Mas Dodo belum bicara tuh. Ya, Mas Dodo, Cak Widodo nih. Saya masih Masih. mematikan mute, di mute terus. Moderator, boleh saya nyela dikit? Masih di mute katanya. Moderator, saya bisa nanggapin dikit? Oh iya, silakan. Boleh ya? Permisi ya. Saya mau Ya, ini lagi. Silakan, Pak. Jadi begini, saya ingat Prof. Arif Sidarta, bukan Mas Sidarta ya. Suatu Itu kesempatan. titisannya Pak, titisannya. Ya, Reinkarnasi. makanya. Jadi suatu ketika di kelas, saya ingat sekali sampai detik ini, sekian puluh tahun yang lalu, jumpa sama Prof. Arif Sidarta saat saya S2 di Pajajaran. Beliau menyampaikan bahwa ikhtiar manusia itu kan sebenarnya itu berujung hanya dua saja. Kalau kita berikhtiar di hukum juga itu sebenarnya kita mau mengubah keadaan atau mau merubah pemikiran. Nah, diskusi kita malam ini kayaknya memang masih ada di porsi mau mengubah pemikiran. Nah, soal mau mengubah keadaan itu satu fase yang kemudian plus yang kita harus tunggu. Apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana mau mengubah yang namanya mindset terkaitan dengan pembentukan hukum. Ketika kita melihat orang mengatakan produk hukum kita ini unggul, begitu. Contoh apa? Karena kita adalah welfare state, maka undang-undang tentang kemiskinan itu adalah produk hukum yang Nah, ini yang saya sebut itu salah kaprah kan kalau dalam pandangannya Paulus Speaker kan. Kita memerlukan undang-undang kemiskinan begitu. Tapi bukan menomorsatukan orang miskin. Itu juga jebakan Batman menurut saya. Jadi mungkin yang malam ini kita perlu perbaiki kita punya cara pandang terhadap hal-hal seperti itu. Bahkan saking kalau mengikuti pikirannya Pak Sidarta tadi, saking semangatnya ada yang disebut keadaan yang tidak normal, lalu bahkan nama undang-undangnya disebut dengan anti, gitu kan? Nah, anti ini, anti ini, anti ini, bahkan terhadap anti kemiskinan jadinya, kemiskinan kok jadi anti kemiskinan, gitu kan? Jadi kemiskinannya memang ya menjadi salah letak lah gitu. Nah, diposisikan. Jadi itu dianggap sebagai satu prestasi. Saya melihat sebenarnya kalau mau mengangkat yang miskin, ya oke. Tetapi bahwa yang mau calon miskin ini, ya itu harus diselamatkan juga, gitu ya. Nah itu makanya Paulus Speaker menyebut tadi bahwa hukum dalam negara kesejahteraan bukan khusus untuk orang miskin. Tapi hukum dalam negara kesejahteraan adalah mencegah orang agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Itu aja tambahan dari saya terkait dengan mungkin arah kita berdiskusi untuk sekian seri. Saya melihat bahwa memang sampai dengan diskusi sekian ini kita bermain di area memperkuat fondasi pemahaman dasar kita untuk menuju kepada mengubah keadaan. Dan itu perlu kemudian memang satu afirmatif yang disebutkan oleh Prof. Sulistiowati tadi. Saya kembalikan moderator, terima kasih bisa memberi saya waktu untuk kedua kalinya. Terima kasih. Sama Pak. Ya. Ternyata ada banyak tanggapan dari para peserta bahwa banyak penyimpangan pemikiran rules di Indonesia katanya Pak Andang gitu. Dampaknya selalu pada kaum marginal. Oke, bagaimana itu Pak? Mengenai beberapa tanggapan dari para peserta. Gimana? Penyimpangan. Ternyata penyimpangan pemikiran rules itu di Indonesia tuh banyak katanya. Mungkin mulai dari sisi tadi yang dibahas, mulai dari teori justice yang ada di Indonesia. Oh. Ya, kalau saya kembali tadi saya katakan bahwa
paling penting yang bisa dipelajari dari Rawls adalah bukan pada penerapan hukumnya, tetapi pada legislasinya, proses membuat undang-undangnya. Tadi prinsip-prinsip dasar yang ditawarkan Rawls itu adalah prinsip-prinsip untuk membuat kesepakatan bersama sebenarnya, supaya diterima semuanya. Bahwa kemudian hasilnya itu tidak memuaskan, nah ini yang menjadi perkara. Tetapi pada dasarnya harus dicatat lebih dahulu, saya selalu mengatakan begini, sebenarnya tidak ada hukum yang adil. Karena hukum itu kan kompromi, kan? Bagi saya, hukum itu selalu mempunyai cacat karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan saya. Demikian juga pihak yang lain. Jadi pada dasarnya tidak akan pernah adil, karena keadilan di dalam hukum adalah keadilan minimal. Nah, ketika tadi di akhir slide tadi saya menawarkan apa yang juga dilontarkan oleh Rawls, andai kata yang mendasar itu atau yang pokok itu dilampaui atau atau dicederai, maka lalu ada yang namanya civil disobedience atau pembangkangan sipil. Nah, itu yang sebenarnya bisa diusahakan sesudah proses-proses yang lain dilalui. Kalau itu menjadi last resort, itu artinya berarti yang terakhir. Jadi dengan kata lain, kalau sekarang ini masih banyak sekali penyimpangan dari prinsip-prinsip, itu justru bagaimana di dalam proses penerapan dan juga bahkan misalnya judicial review atau juga PT-UN misalnya dalam konteks yang lebih rendah, maka itu memang perlu diperhatikan hal-hal yang saya kira seperti tadi berkali-kali dikatakan, kita tetap menghargai mereka yang sungguh-sungguh lemah, karena yang lemah seharusnya juga mendapatkan keuntungan tanda petik dari hukum seperti yang berkali-kali dikatakan juga Pak Tafib atau Mbak Sulis juga. Itu komentar saya. Betul, penyimpangan banyak, bukan pada pemikirannya tapi pada penerapannya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Andang. Untuk teman-teman yang tadi mungkin banyak yang bertanya tapi mengingat waktu, jadi mungkin untuk para penanya kami stopkan dulu. Kemudian saya akan memberikan beberapa simpulan dari beberapa diskusi yang telah kita lewati bersama 1 jam lebih, yang dimana adalah pemikiran keadilan yang berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia, sesuai dengan semangat zaman, situasi politik, dan pandangan hidup yang berkembang. Yang dimana pada Rawls ini menerapkan prinsip inti, yaitu kesamaan, priority of liberty, dan berlaku prima facie. Kemudian prinsip kedua yaitu prinsip perbedaan, priority of justice over efficiency, yang dimana telah dikemukakan tadi oleh Pak Andang. Kemudian saya mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Rawls, aturan yang paling adil adalah aturan yang disetujui semua orang jika mereka tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan mereka miliki. Terima kasih teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon hormat kepada Pak Dr. Andang Lisda Gunawan telah berkesediaan hadir di sini, kemudian ada Prof dari Prof. Surustawati, kemudian Pak Sidarta, Pak Muhammad Taufik, dan teman-teman lainnya yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya.